tanahnya retak-retak. Karena di kami ini tanahnya tanah liat teman-teman ya, tanah liat. Jadi kalau musim kemarau dia akan sangat keras sekali ya. Bahkan dicangkul itu sulit ya. Itu pada waktu musim kemarau. Tapi kalau musim penghujan dia akan lengket ya. Jadi di area budidaya kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk mengikuti aktivitas kebun kami, yaitu penyiraman jenuh untuk persiapan pembuahan pohon yang di belakang kami ini, yaitu jenis Ghostfy. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya. Serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur. Dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen kami menyediakan konsultasi. Baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya. Ada ribuan bibit di sini. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula dan pemirsa setia channel Pak Eko Project, pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan di kebun kami teman-teman ya. Pada hari ini kami melakukan penyiraman jenuh pada 3 baris ini teman-teman ya. Kurang lebih ada sekitar 25 sampai 27 pohon jenis Ghostfy yang rencananya ini besok mau kami pruning pembuahan teman-teman ya, karena sudah melewati 1 bulan lebih proses stres air dan juga pemupukan dengan pupuk generatif teman-teman ya. Ini ada 2 yang sudah kami buka ini ya. Di sini sebelah sini sudah kami buka untuk mulsanya, sebelah sini juga sudah ya. Tinggal di sini teman-teman ya. Dan ini di wet mat ini sangat berpengaruh sekali teman-teman ya, karena di bawah wet mat ini itu sudah kami siapi makanan cadangan untuk tanaman ya. Apa itu? Kohe teman-teman. Jadi di bawah ini ada kohe yang sudah difermentasi ya. Mari kita buka. Ini sudah kami lepas pinnya ya. Nah seperti ini modelnya. Nah ini adalah kohe teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan, ini tanahnya sudah retak-retak seperti ini teman-teman ya. Sudah retak-retak di sini. Jadi perakaran yang di bawah ini pasti sudah stres air teman-teman ya. Karena walaupun ini di sini ya, pohonnya di sini, ini cuma dihalangi dengan hebel ini kurang lebih masuk ke tanah cuma sekitar 5 cm teman-teman ya. Jadi akarnya kemungkinan juga sudah sampai sini ya. Kalau sini ya sudah stres air karena sudah tidak kami sirami ya. Nah ini dapat teman-teman perhatikan. Nah ini kohe ya, kohenya kering seperti ini. Enaknya kalau pakai wet mat gini teman-teman ya, jadi tidak mencabuti rumput ya, karena ini di yang untuk jalan ini itu full tanah teman-teman ya. Nah ini rumputnya cuma ada 1-2 yang berada di samping teman-teman. Biar gampang nanti waktu nutupnya kembali teman-teman ya. Nah cukup seperti ini aja teman-teman ya, karena nanti juga ditutup kembali ya. Dan kemarin juga ada yang bertanya ya, kenapa kok harus pakai wet mat Pak Eko gitu, kok tidak di semen aja ataupun dipasangi paving block gitu. Jadi itu yang tidak kami rekomendasikan teman-teman ya. Kenapa? Karena tanaman itu akarnya kan sudah kemana-mana ya, apalagi ini sudah 1 tahun lebih ya. Kalau dipasangi paving block
ya memang air itu bisa masuk teman-teman ya. Namun ada kalanya suatu saat nanti kita melakukan pruning akar itu repot ya. Masa harus membongkar lagi paving block yang sudah bagus kan? Nah itu. Terus kalau di semen, ya kalau di semen kita tidak bisa untuk menyiram di area sini, di area jalan ini tidak bisa. Padahal akarnya juga sampai sini. Walaupun ini cuma kotaan ini sekitar 60 sampai 80 cm kan nggak mungkin akar itu di sini kan. Akar itu pasti sudah kemana-mana. Jadi intinya yang di sini ini kami kasih makanan cadangan gitu. Jadi ketika akarnya ke tanah ini yang di jalan ini, dia juga bisa makan karena ini gitu, teman-teman ya. Nah sekarang waktunya kita sirami teman-teman ya. Ya kita ambil, kita lihat aja di sana ya. Nah ini teman-teman ya, ini kami sirami ya, jadi tidak bisa instan karena sudah lebih dari 1 bulan di sini itu tidak kena air ya. Yang kena air cuma di sini. Jadi ini kami sirami secara merata ya, sama dengan yang di sini ya, yang di samping situ. Karena alat kami itu cuma air segini teman-teman ya, tidak bisa cepat ya. Beda lagi kalau teman-teman menggunakan diesel ya, diesel yang selangnya besar, 1 dim atau 2 dim itu malah lebih cepat ya teman-teman ya, untuk menjadikan jenuh air. Ini kami sirami, kami biarkan di sini aja. Nanti airnya ke sana bertahap ya, bertahap. Jadi kami perlu 1 hari untuk jenuh air seperti ini teman-teman ya. Karena areanya segini, ini perlu jenuh air semuanya teman-teman ya. Biar akarnya yang di sini itu juga bisa kena air. Kita lihat yang samping sini teman-teman ya. Nah, ini sudah kami mulai sejak tadi pagi teman-teman ya. Sejak tadi pagi, yang di sini itu sudah kami sirami teman-teman. Jadinya seperti ini. Ini adalah kohi giling teman-teman ya. Kohi giling fermentasi yang sudah kami taruh di sini ya. Sejak foundation pruning. Kalau teman-teman mengikuti video-video kami ya, pada waktu setelah foundation pruning, itu kami kasih kohe. Jadi teman-teman ya, kalau di sini itu kohe itu bisa sampai 2 kali setahun teman-teman ngasih kohe. Jadi setiap kali di pruning ya kohe masuk teman-teman ya. Tidak serta-merta langsung memberi nutrisi tanaman, tidak teman-teman. Jadi membuat istilahnya itu tanahnya tetap bernutrisi gitu. Jadi kalau kita ngasih kohe itu kita ngasih makan tanahnya teman-teman ya. Pupuk kimia itu bisa langsung diserap tanaman. Jadi kalau yang pupuk organik dan kohe seperti ini lambat penyerapannya teman-teman ya. Namun nutrisinya tidak kaleng-kaleng gitu loh. Jadi lebih awet gitu. Jadi setelah pruning masuk lagi pupuk kotoran hewan, masuk juga POC ya. Karena di sini kami juga membuat pupuk organik ya, yang dengan metode jadam atau JLF itu banyak di tong-tong tanah itu banyak teman-teman ya. Jadi dari potong-potongan seperti ini, dari daun-daun seperti ini kami setelah ada yang ditaruh di sini untuk mulsa dan ada yang kami letakkan dia memasukkan tong untuk jadikan pupuk organik teman-teman. Nah ini sudah gembus teman-teman ya, sudah gembur sekali ini. Di sini sudah gembur, ini sudah kami sirami tadi yang di sini. Nah seperti inilah prosesnya teman-teman ya. Kami tidak menyinggung proses untuk pembuahan ya, karena di video-video yang lalu sudah kami lakukan ya, sudah kami sharingkan bagaimana proses pembuahan di tempat kami. Yang kali ini kami hanya menyaringkan proses jenuh air ya. Kenapa ini dilakukan? Jadi gini teman-teman ya, setelah 1 bulan lebih ya tanaman ini stres air dengan metode pemupukan yang sudah kami start di video-video yang lalu ya. Jadi kami tidak menyinggung itu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang menanyakan, nanti kami kasih link aja ya, biar tidak terlalu panjang nanti penjelasannya. Jadi proses jenuh air ini setelah tanaman itu berpuasa air teman-teman ya. Nah, bahasanya puasa air teman-teman ya. Jadi kita buat sok dulu. Nah, setelah sok baru kita kasih minum yang banyak gitu. Jadi biasanya itu lebih merangsang tanaman itu untuk kembali seger teman-teman ya. Dan insya Allah membawa klaster-klaster bunga kalau nanti dipotongi. Ini besok rencana kami pruning semua teman-teman ya. Sekitar 6-7 mata tunas ya. Kita pruning semua, kosong, tidak ada daun. Ya, kalau di kami seperti itu karena kami potong di batang tua teman-teman ya. Apakah metode itu pasti berhasil? Jawabannya tidak ada jaminan teman-teman ya. Tidak ada jaminan. Kami share banyak sekali metode di sini
kami tidak berani menjamin metode yang kami terapkan di sini cocok di tempat teman-teman. Tidak menjamin bahwa metode itu berhasil. Kenapa? Kita kembali ke pasal 1 teman-teman ya. Kita cuma bisa berupaya. Ya, semua ini adalah upaya. Berhasil apa tidaknya ya tergantung sama yang bagi rezeki teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, oh metodenya Pak Eko saya terapkan di sini nggak berhasil. Ya di sana kok bagus. Nah, seperti itu. Itu tergantung rezekinya teman-teman ya. Karena rezeki itu tidak mungkin tertukar gitu loh. Sudah disesuaikan sesuai kadernya gitu. Ya, kalau tidak berbuah gimana Pak Eko? Ya kita harus ikhlas. Ya. Kita perbaiki lagi metodenya, kita perbaiki lagi doanya gitu ya. Karena kita akan wajib ikhtiar dan tawakal teman-teman ya. Jadi itu harus berjalan beriringan supaya nanti insya Allah Allah memberi yang terbaik untuk kita teman-teman ya. Yuk kita jalan-jalan teman-teman ya. Kita jalan-jalan ke sini. Ini yang di sini ini sudah penuh semua teman-teman ya. Ini bahkan yang tadi mulai kemarin ini sudah kami sirami teman-teman yang di sini. Kemarin pemupukan terakhir teman-teman ya, sudah kami sirami. Nah, ini sekarang yang di sini. Ini yang di sini sudah ya. Yang di sini tadi pagi juga sudah ini. Ini yang di sini ini kita lihat airnya dulu teman-teman ya. Nah. Seperti ini kita sirami secara bertahap teman-teman ya. Jadi upaya jenuh air ini diupayakan tanaman itu kena air ya, maksud kami itu akarnya ya, kena air sampai akar dalam teman-teman ya. Jadi kita bukakan puasa istilahnya ya, tanamannya buka puasa air teman-teman ya. Ini diupayakan sampai akar terdalam itu dia kebagian jatah air teman-teman ya. Nah ini sampai tanahnya retak-retak. Karena di kami ini tanahnya tanah liat teman-teman ya, tanah liat. Jadi kalau musim kemarau dia akan sangat keras sekali ya. Bahkan dicangkul itu sulit ya. Itu pada waktu musim kemarau. Tapi kalau musim penghujan dia akan lengket ya. Jadi di area budidaya kami ini dahulu kala itu sering dijadikan tempat untuk pembuatan batu bata teman-teman ya. Karena tanahnya bagus ya, tanah liatnya bagus untuk pembuatan batu bata. Nah seperti inilah tanahnya. Jadi kita tetap menjaga kelembapannya nanti teman-teman ya, dan juga menjaga nutrisinya supaya tanah area budidaya kami ini tidak miskin hara teman-teman ya. Jadi tetap dijaga, insya Allah kalau kita ikhlas untuk menjaga alam, nanti alam akan memberikan hadiah yang bagus kepada kita ya, seperti ini. Nah ini, nah, seperti ini, taruh sini aja teman-teman ya. Nah seperti ini, nanti prosesnya sampai nanti sore teman-teman ya, sampai semuanya teraliri semua, semuanya kena air semua teman-teman. Nah ini setelah kami sirami jenuh teman-teman ya, ini kami tata lagi untuk wet mat-nya ya. Ini ditata lagi wet mat-nya, dipasang kembali ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah lanjutan dari proses jenuh air kemarin ya. Sudah disirami jenuh semuanya, lalu wet mat-nya dipasang, lalu baru dilakukan pruning ya. Besok kami lakukan pruning lagi teman-teman ya. Pruning pembuahan di anggur jenis Gosvi ini. Demikianlah teman-teman aktivitas kami kali ini, yaitu proses jenuh air untuk persiapan pembuahan pohon anggur kami. Semoga
informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.